Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas OU dan GPO, Group Policy Object. Sebelum kita mulai, kita akan join domain si klien Windows 7 dengan si Windows Server 2012. Yang tadi saya buktikan adalah misalnya kalau teman-teman belum ada komputer name, apakah bisa join domain? Bisa nggak? Ini kan udah saya buat nih, misalnya klien ini, server ini, user. Kalau yang Windows 7 mau saya join domain, bisa nggak? Tapi namanya bukan ini, bukan Areta SQL 2012 atau TNG 01. Bisa nggak? Bisa? Bisa. Caranya gimana? Cara di sini. Komputer, properties. Saya default deh, test main PC. Domainnya aja saya masukin. Port. Masukin administrator. Password si server ataupun password yang si Active Directory yang sudah dibuat tadi, yang New Forest. Oke, bisa nggak? Masih mencari dia. Apa setelan IP-nya apa? Sudah sesuai dengan IP yang di server tidak? Ya, nanti kita cek. Kalau nggak bisa berarti IP addressnya. Kemungkinan besar kalau lama gini sih file. Ya. 'DNS file. Kita masukin nih IP addressnya. Tiga 31.135 131. Saya disable, kemudian enable. Corp.corp sudah bisa join domain. Dia akan nge-restart. Nah, kita lihat di server. Kalau belum ada, di sini pasti ada nih. Tuh, test.pc. Jadi kalau intinya kalau teman-teman misal di corporate nih, teman-teman mau join domain walaupun belum ada komputer name-nya, itu teman-teman bisa. Asal syaratnya satu, tahu username sama password. Nah, nanti dari si test PC ini nanti kita bisa move, klik kanan, move, masukin ke regional, ke klien atau server, gitu. Itu untuk pindahin mas, pindahin. Ya, mindahin OU yang belum pernah kita buat nih si komputer. Saya misalnya, udah di komputer hilang, larinya ke klien. Nah, ini fungsi dari organisasi unit. Jadi nanti kita bisa buat. Kemudian kita pindah kemana?
Sekarang OU sudah berarti group policy object. Fungsi dari group policy object adalah ini akan digabungi pertemuan 3 dan 4 karena sama bahasnya OU. Fungsi ya aturan ataupun kebijakan yang sudah dibuat berdasarkan dengan kondisi yang ada. Kita misalnya passwordnya mau 30 hari dan misalnya kesalahan passwordnya dalam satu kali itu bisa ke lock, itu fungsi dari group policy object. Di sini cara buatnya adalah tools group policy management. Domain yang sudah kita buat itu akan mengacu sama forest. Forestnya ini corp.corp. Nah, saya buat gini. Teman-teman gak usah gak usah pusing sama ini yang site, group policy modeling, group policy result. Gak perlu itu. Teman-teman cukup di domain teman-teman aja di corp.corp. OU yang sudah kita buat tadi di regional pasti akan ada di sini. Tapi teman-teman gak bakal bisa ngeliat nih si klien ada nggak, si servernya ada nggak, si usernya ada nggak. Karena group policy object merupakan suatu wadah untuk menyimpan policy yang ada. Secara default kita buat policy itu di sini, group policy object. Group policy object kita bisa buat new, misalnya common wallpaper. Sekalian saya ngajarin part 6 ya. Oh, berarti mainnya di situ Mas, di GPO-nya berarti. Ya, kita main di sini common wallpaper. Di common wallpaper di klik kanan edit. Kalau pengen ngatur usernya harus berapa lama, passwordnya harus komplit, itu di mana? Di computer configuration atau user configuration? Di mana? Di mana? Ini kita nih mau ngatur nih passwordnya itu 30 hari harus diganti, terus minimal karakter harus 8. Di mana ngaturnya? Computer configuration. Di mana? Computer configuration. Computer configuration, terus Windows setting. Windows setting. Habis itu Security setting. Security setting. Password policy. Oh, enggak. Account policy. Baru password policy. Kemudian pilih password policy. Nah, enforce password history. Fungsinya adalah enforce password history. Memaksakan sejarah password. Apa? Mas Sofian tahu nggak? Enforce password history. Syarat password unik password apa ini? Apa? Kurang tepat, Mas Riko. Tidak boleh sama dengan password yang sebelumnya kayaknya. Ya, itu. Password ini tidak boleh sama dengan password yang sebelumnya. Jika misalnya sekarang hari apa? Hari Jumat teman-teman ganti misalnya Areta 1, Sabtu teman-teman ganti Areta 2, Minggu teman-teman ganti Areta 1, itu nggak akan bisa.
Karena masih sama. Define 0. Kemudian apply. Oke. Maksimum password age. Umur password. Berapa hari? Menurut PCI DSS payment card. PCI DSS singkatan ada yang tahu nggak? Praktis. Payment card industri. Pokoknya kebijakan tentang asuransi, perbankan itu mengacu sama PCI DSS. Sama mengacu sama best practice-nya si Microsoft. Maksimum itu umurnya adalah 30 hari. 1 bulan berarti. 1 bulan. Ada saya pernah nemuin 90 hari, itu tergantung Dari kebijakannya. 30 hari. Apply. Oke. Minimum password age berapa? Minimum password. Umurnya berapa nih minimum? Sehari. Ya, bisa sehari, bisa 7 hari. Tergantung dari. Ya, balik lagi tuh, tergantung kebijakan teman-teman. Tergantung dengan kebijakan perusahaannya. Kemudian apply. Oke. Minimum password length. Minimum panjang si password tersebut. Berapa? 8 minimal. Kalau teman-teman mau ngasih 20 terserah. 32. Ya, itu sesuai dengan inilah. Password must meet complexity. Harus unik, huruf besar, huruf kecil, karakter, simbol. Enable dong. Apply. Oke. Store password using ini dipakai nggak? Ini enggak di, password menggunakan enkripsi. ini enggak dipakai, ini di not define aja. Kemudian akun logout policy, kita ke bawahnya nih, dari password policy kita pindah ke akun logout policy. Akun logout duration. Durasi akun akan dikunci. Ya. Kalau si user tersebut salah masukin password, dia akan ke-lock. Akun kita nggak bisa dipakai selama batas waktu yang sudah ditentukan. Tergantung dari perusahaan. 16 ya. 15 menit. 15 menit. Kalau ke-lock nggak ada yang unlock, dia akan mengunci selama 15 menit. Apply. Oke. Akun logout threshold. Berapa kali dia salah pasang password? Ya. 3 bisa. 1 bisa. 0 sampai banget. Ya. 3 kali percobaan salah itu akan ke-lock. Apply. Oke. Reset account logout counter after. Jika dalam 15 menit nggak ada yang unlock, si administrator itu nggak ada yang unlock, akan ke unlock sendiri tuh, auto unlock si akun tersebut. Berapa? Tergantung kebijakan. Nah, kalau akun logoutnya 15 menit, Berarti setelah 15 menit 16. 16 dong hitungannya. Berarti batasin semenit. Ya, kalau akun logoutnya 15 menit, nih nggak ada yang unlock nih, ya udah 16 menit berarti hitungannya. Tapi pas lagi setelah 15 menit itu Mas berarti dia ngitung 16 atau Langsung kemudian enggak, gitu? langsung ngitung tuh dari 15 langsung tambahin lagi 1 menit udah kebuka. Udah kelar GPO. Cara masukinnya gimana? Nih GPO ini nih, cara masukin nih ke si klien. Tadi kan saya udah masukin nih test.pc ada di klien. Caranya gimana? Di klien, di folder GPO-nya klik. Folder kliennya klik kanan. Folder klien klik kanan. Terus pilih link and existing GPO. Ya, pilih yang link existing GPO. Ini kalau si GPO-nya mau ditaruh di si klien. Kalau mau taruh di regional, pilih di sini. Kalau mau taruh di server, pilih ini.
sama aja. Sekarang saya buka grup di sini. Klik kanan di client, link existing group policy object. Sudah ada nih common wallpaper. Kemudian oke. Sudah? Kalau sudah, Di regional ya tadi. enggak, saya naruhnya di client. Oh, di client. Di client. Kalau motor regional juga bisa, tapi si server sama si user kena gitu. Ini saya mau taruh di klien aja nih. Pertemuan kemarin kan saya naruhnya di rootnya ya, di semua. Nah ini kita cari yang beda. Kita pindah ke Windows 7. Biar si Windows 7 dapat policy yang ada gimana? Di CMD, GP update, apa? pakai slash atau pakai script ya? Pakai apa? Slash. Pakai Slash slash. force atau slash sync now. Slash sync ya berarti ya. Slash sync. Login. Suite user. Saya masukin nih administrator aja deh, saya login admin. Berarti yang akun apa berarti dia buat user baru di situ administrator Mas berarti. Iya. Passwordnya password. Aduh, apa ya? Administrator. P A S S P O R D. Aduh, apa ya? Beli DLC-nya tuh PHP mahalnya gitu 100.000 lebih. Full pack. Iya. Kalau ada memori bagus. Jadi dus. Kalau ini mah yang masih penting lah speknya, tapi kalau udah yang berat udah angkatin yang ini aja. Oke, kita lihat. Saya lupa passwordnya. Kalau ini buat gamenya ada masih User bisa nih. diganti lah. User Ikhwan. Force Speed atau Forza ya. ROG itu tadi 456 WK bisa kan? Masih pakai 9 User Ikhwan. Di kantor udah ada ROG, ini masih didiamin dulu karena orang masih pakai MSI. Passwordnya apa ya? Orang pakai ROG, MSI-nya jangan disiapkan. Cakep. Kalau Lupa. saya pakai udah, saya pakai SSD pasang aja dulu. Port ROG Strix One Areta at 2020. Oh, cakep. Lupa. Tenang. Pusing mah reset. Areta 123. Kalau mau reset itu di tangan laptop gitu. Areta 123. Oh, bisa kan? 45 Memori berangkat ke 12345. Sudah berhasil login. Nanti itu di reset Mas berarti nanti kalau buat itu wallpaper karena Mas masih belum ini kayaknya masih minta aktivasi itu. Iya. Apa-apa. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal blok. VM2 VM jalan, installer jalan, Kalau teman-teman langsung buka CMD. Caranya gimana? GP update. Bisa begini. Nih, dia sama aja updating policy.
successful. Bisa juga pakai slash force buat maksa. Kalau sync itu akan restart, cuman di sini nggak bisa karena perlu ada permission. Oh iya, admin. Caranya adalah buka teman-teman CMD, Klik kanan run as admin. kita pakai Administrator password. Nah, kalau pakai ini bisa tidak bisa mencari file yang di itu. kita pause dulu. Bisa. Usai selesai update telah selesai dulu. Cara lihatnya GP result. Gimana cara lihatnya? GP result pakai H nggak? Enggak. Terus slash H, misalnya gpo.html. Oh, nggak bisa. Jatuhnya RSOP data. Bisanya RSOP. Coba ini kalau di klien bisa ya? Apa? Betul, set Bisa. permission. Denied. Harus login admin. Oh. Coba kita GP result. GP result minha gpo.html dibuat. Apakah GPO kita sudah tercreate? Teman-teman, cara ceknya di mana? Di Windows Explorer, komputer, local disk C. Di mana? Di Windows. Di mana? User. Administrator. Di sini GPO. Apakah sudah terbuat? Sudah terbuat berarti. Tuh, command wallpaper. Ya. Jadi sudah terbuat. Nah, sudah pengaturnya sudah diatur nih. Maksimum passwordnya, minimum. Itu. Berarti selesai.